filosofi mimpi. Saya masih ingat di salah satu sesi ketika dulu kita membahas tentang Imam Ghazali. Jadi kalau teman-teman membaca misalnya kitabnya Imam Ghazali yang judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal, di situ Imam Ghazali melakukan penjelajahan keilmuan, penjelajahan intelektual saat mengalami keraguan-raguan terhadap kebenaran yang pasti. Nah, di antara yang diulas oleh Imam Ghazali itu antara lain tentang mimpi. Jadi kata Imam Ghazali di Al-Munqidh itu begini, kita ini menganggap bahwa akal pikiran kita itu kebenarannya pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini melebihi kebenaran yang kita peroleh dari panca indera. Jadi beliau kan meranking ilmu-ilmu itu yang diperoleh dari panca indera, yang diperoleh dari akal, dan nanti ilmu yang diperoleh dari pengalaman religius. Nah, menurut penjelajahannya Imam Ghazali, manusia itu cenderung sangat percaya pada kebenaran-kebenaran yang diperoleh lewat akal melebihi kebenaran yang diperoleh lewat panca indera. Lewat panca indera itu kita misalnya zaman SD dulu kan ada itu pelajaran, kita lihat gelas ada airnya terus dimasuki pensil. Loh, pensilnya itu kelihatan bengkok. Tapi kan kita tidak menyimpulkan pensilnya bengkok. Kita simpulkan pensilnya tetap lurus. Hanya saja pandangan mata kita terdistorsi. Nah, yang bisa menyimpulkan pensil tetap lurus itu kan akal. Kalau dasarnya hanya panca indera menggunakan mata, ya pensil tadi kelihatannya sudah bengkok. Dari sini terus disimpulkan bahwa kalau begitu akal itu lebih kuat untuk menemukan kebenaran. Tapi ternyata akal juga banyak kelemahannya. Antara lain dalam hal mimpi ini. Jadi ini uraian di kitab itu ya tentang mimpi. Jadi kita itu saat mimpi itu kan akal kita juga bekerja. Kita memahami, kita mencerna hal-hal yang kita temui dalam mimpi. Saat itu kita yakin bahwa kita ini benar. Saat mimpi itu yang saya lihat itu sebagaimana saya alami. Jadi akal kita jalan, kita tanggapi apa saja dalam mimpi sebagaimana saat kita bangun. Jadi misalnya kalau kita mimpi nyebrang jalan, kita beneran minggir biar tidak ketabrak mobil. Saat mimpi itu kita mimpi melakukan apa, kita gunakan logika persis seperti saat kita bangun. Dalam mimpi itu kita merasa ini benar, ini pasti yang benar. Tetapi begitu kita bangun, ternyata terus kita sadar, ternyata yang mati-matian aku anggap benar dalam mimpi itu, begitu sadar baru aku tahu ternyata itu hanya ilusi. Ternyata itu tidak nyata. Nah ini kalau di kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ini dipakai untuk menyimpulkan akal juga tidak selalu mampu menangkap yang benar. Buktinya dalam mimpi itu sesuatu yang maya, yang ilusi dianggap nyata. Apalagi hari ini Imam Ghazali lahir di abad itu. Kalau hari ini ada fenomena post-truth misalnya, akal kita kan sering tertipu oleh hoax-hoax itu. Jadi yang kita anggap benar ternyata salah, kita anggap nyata ternyata hanya ilusi, hanya maya. Nah, ini nanti jembatan untuk masuk ke beberapa gagasan filosof tentang mimpi, tentang filsafat mimpi. Nah, dari sini kemudian muncul pandangan bahwa sebenarnya hakikat hidup
kita di dunia ini itu seperti mimpi yang kita anggap nyata, konkret, apa adanya, realistis dan lain sebagainya. Itu kan yang kita hadapi hari ini. Itu persis seperti kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu kan ya kita merasa persis seperti hidup hari ini. Nah, nanti kita sadar bahwa betapa ilusifnya, betapa tidak sejatinya hidup ini begitu kita bangun. Nanti beberapa sufi menjelaskan ya orang bangun itu ya waktu kita nanti sesudah kita meninggal masuk ke alam barzah, alam yang lebih sejati, baru kita sadar betapa dunia itu tidak penting, betapa dunia itu sifatnya maya, sifatnya ilusi saja. Makanya saya teringat ada satu kata-kata yang masyhur sekali. Ini saya belum berani bilang ini hadis, meskipun ada yang bilang hadis, karena ada yang bilang juga ini sebenarnya qaulnya Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang bilang ini sebenarnya qaulnya seorang sufi yang bernama Sahel Al-Tustari. Jadi ini masih diperdebatkan, ini sabdanya Rasulullah apa qaulnya Sayyidina Ali, apa qaulnya Syekh Sahel Al-Tustari. Tapi kalimat ini sudah sangat sering didiskusikan, yaitu annasu niyamun fa'idha matu intabahu. Jadi manusia itu hakikatnya adalah tidur. Dan nanti saat dia meninggal, saat dia mati, intabahu, baru dia bangun. Kita hidup di dunia ini hari ini kan rasanya ya ini hidup beneran Pak, serius Pak, saya juga sakit, saya juga gembira, jatuh bangun, nyata ini Pak, konkret. Persis sama ketika kita ngalami mimpi. Dalam mimpi kan kita juga begitu. Kita ya kalau sedih dalam mimpi ya nangis beneran, kalau seneng ya ketawa beneran. Tapi begitu kita bangun, baru kita sadar, walah ternyata tangisanku tadi malam itu ndak sejati, wong cuma mimpi. Ketawaku, senyum-senyumku tadi malam juga ndak sejati, wong cuma mimpi. Nah, dari qaul ini annasu niyamun fa'idha matu intabahu, manusia itu tidur, nanti kalau mereka bangun, kalau mereka mati baru mereka bangun. Nah, berarti sebenarnya mungkin saja dunia ini sifatnya seperti mimpi kalau kita tidur. Kita memang rasanya sih serius ini, tapi nanti begitu kita bangun kita baru sadar bahwa ini hanya ilusi. Kalau dalam dunia tasawuf, qaul ini sebenarnya diorientasikan agar kita jangan terlalu terikat oleh dunia, jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini sifatnya tidak nyata, tidak pasti ada. Ya satu-satunya yang pasti ada kan memang Allah. Bahkan diri kita ini kan hanya dipinjami keberadaan oleh Allah. Makanya eman-eman kalau kita hidup di dunia ini terlalu terikat, terlalu terpengaruh, tertipu, wong ini hanya mimpi. Harusnya kita lebih serius di hidup yang sejati, yaitu saat kita bangun. Nah, ini salah satu filosofi yang berhubungan dengan mimpi. Ini dari para